Selamat pagi para pemirsa. Pagi hari ini saya berada di Boyong Atas, desa yang paling ujung, tapi punya dinamika luar biasa. Dan di sini sebenarnya daerah yang momentum perjuangan itu terjadi. Kenapa? Ini merupakan daerah kekuasaan Belanda. Nah, ketika kekuasaan itu terjadi, selalu ada yang orang terjepit atau ditekan. Nah, biasanya secara emosional maka muncul perlawanan. Nah, disinilah desa ini menjadi sangat dinamis, sangat kreatif, karena lahirnya dari daerah yang tertekan. Makanya dia jauh lebih hebat, jauh lebih baik dari desa-desa yang lain. Sehingga kadang-kadang di sini mampu melahirkan kualitas orang-orang yang sampai bisa juara. Mereka bermental juara. Nah, saya sekarang ini berada di satu tempat di mana ada usaha pembuatan roti yang biasanya ini berada di kota, tetapi ini berada di desa. Nah, disitulah kelebihan desa yang memiliki dinamika, kreativitas yang tinggi, mampu menjawab tantangan serta perubahan-perubahan ekonomi yang melejit ketika suasana ekses COVID menyebar, tetapi dinamika usaha terus tumbuh. Nah, kita sekarang berhadapan ketemu dengan Pak Medi, pemilik usaha roti Desa Boyong Atas. Saya belum tahu namanya, nanti kita dengar apa yang akan dijelaskan oleh Pak Medi. Saya ingin tanya, ini usaha ini kenapa kemudian motivasinya bisa muncul dan lahir di Desa Boyong Atas? Sementara barangkali market ini apakah mengalami kendala atau tidak? Bagaimana nih sejarah asal muasalnya? Memang masalah bisnis ini mungkin dari segi pandang orang pebisnis, barangkali mereka berpikir bahwa untuk memproduksi dan memasarkan sebuah produksi harus berada di tempat yang tepat. Tetapi ada pemikiran tersendiri dari kami sebagai pemilik Tristan Bakery, bahwa ketika kami melakukan hal ini, produksi ini di kampung yang agak terpencil, ini salah satunya adalah untuk memotivasi masyarakat di sini bahwa usaha yang akan orang bangun bukan dalam arti harus juga dari tempat yang benar-benar strategis. Tinggal bagaimana orang mau mengatur pemasarannya untuk memasarkan di tempat-tempat yang strategis. Intinya ketika saya berusaha di Desa Boyong Atas ini, memang boleh dikatakan desa kami ini pun bahkan barangkali masih sedikit orang mengenal, tapi mereka tidak menyadari bahwa dari Boyong Atas ini lahir satu usaha-usaha, bahkan seperti Pak Hendrik katakan tadi, dalam bidang olahraga juga bisa melahirkan juara. Tetapi dalam bisnis kuliner, Tristan Bakery juga beraksi dari Desa Boyong Atas yang terpencil, tapi area pemasarannya menyangkut daerah Minahasa Selatan, bahkan sampai ke Desa Manado. Walaupun kami tahu bahwa ketika kami berada di tempat ini, pandangan pemerintah barangkali dengan usaha kami ini mungkin tidak dapat dalam melihat secara jelas, tapi mudah-mudahan juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Hendrik ini, yang kami tahu bahwa seorang yang selalu punya semangat, daya juang dari titik nol sampai ke titik yang paling tinggi, tidak pernah kendur, motivasinya sangat tinggi. Apalagi buat orang yang pengusaha begini, selalu dia memotivasi dimanapun berada, selalu mengandalkan Tuhan, pasti semuanya akan terrealisasi. Dan saat ini terima kasih ke Pak Hendrik yang boleh melihat keberadaan kami. Mudah-mudahan ketika ini muncul ke publik, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dalam ini Bupati, Dinas Koperasi, bisa melihat bahwa ada potensi-potensi yang harus dikembangkan dari desa, termasuk usaha pembuatan roti ini. Karena ya berharap kami untuk selalu ada perhatian dari pemerintah, tapi sebenarnya kami ini jauh dari pengamatan pemerintah. Tapi kami tetap berusaha karena intinya mau cari hidup, cari makan, musim asap itu dapur. Jadi Pak Medi, terkait dengan kemudian ada dinamika yang muncul, dan saya melihat ini merupakan kualitas produk yang punya potensi berkompetisi kuat di daerah perkotaan, bahkan mungkin sampai kelas Jakarta.
Artinya kualitas modern ini, kualitas produk ini sangat luar biasa bisa lahir dari desa. Ini sebenarnya kiat-kiat apa atau esensi apa yang kemudian bisa tidak seperti roti-roti di desa. Kadang-kadang di desa kan pengolahannya agak kurang profesional, tetapi apa yang kemudian bisa melahirkan pola pelaksanaannya menjadi berkualitas setara dengan yang di Jakarta dan di kota-kota besar. Memang untuk sekarang boleh dikatakan dunia sekarang dunia teknologi. Segala sesuatu hal yang paling pun yang ternak ketahui mungkin berada di luar jangkauan kami boleh dapatkan dengan berita-berita yang ada di macam berupa melalui HP, terutama Google. Dari situ kami belajar untuk mengetahui dengan cara manual bagaimana cara-cara modern untuk membuat suatu produksi yang pada akhirnya ketika kami coba menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada dari informasi dari media elektronik termasuk dari HP ini kami rangkum semua dan kami usahakan sesuai dengan apa informasi yang kami dapat. Ternyata ketika kami coba langsung mendapatkan hasil yang berkualitas ini. Tapi dalam arti bukan ketika kami buat ini langsung mendapatkan hasil seperti ini, Pak, tidak. Tetapi ada tenggang waktu, ada rentang waktu yang sampai mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Nah, ketika kemudian saya melihat bahwa seluruh kelengkapan, kemampuan melahirkan produksi berkualitas ini terproses secara teknis. Nah, bagaimana soal manajemen, baik manajemen pengelolaan, termasuk sampai ke manajemen pemasarannya. Apa yang Anda kelola? Apakah memang ada lagi beberapa pekerja yang di-manage dalam mengatur itu, termasuk kemudian memenuhi permintaan atau menjawab pasar? Seperti apa nih, Pak? Memang begini, memang untuk usaha ini untuk sementara soal tenaga memang masih termasuk antara kita sebagai suami dan istri saya yang mengelola. Tapi kami memang berharap bahwa untuk produksi selanjutnya dalam skala yang lebih dari sekarang ini itu memerlukan satu bantuan tenaga yang termasuk orang-orang kerja. Tapi ketika kami melihat bahwa dalam mengerjakan ini, karena memang di sini ada mesin oven, mesin pemotong roti tawar, baru mesin ini mixer. Inilah kegunaannya teknologi yang boleh dikatakan sangat membantu manusia, mempermudah. Akhirnya kerja yang boleh dilakukan oleh 5-6 orang bisa diakomodir oleh 2 orang, 2-3 orang, dan ternyata produksinya mampu kami jawab. Oke, seberapa jauh sekarang tantangan pasar, atau adakah kompetisi lain yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan? Memang kalau berbicara kompetisi, itu kompetitor namanya ya, Pak. Itu ada beberapa perusahaan roti yang di daerah Mingsel, tetapi bersyukur ketika kami menjalankan usaha ini karena yang lebih kami utamakan adalah kualitas. Ketika kualitas itu bagus, ketika kualitas itu memang benar-benar diterima masyarakat, otomatis dalam hal kompetisi kami boleh memenangkan, itu dia. Karena yang diutamakan situ adalah kualitas produksi. Kalau cuma asal-asal baking, Pak Hendrik, otomatis dalam kompetisi yang sekarang, kompetitor sekarang ini, boleh dikatakan ya kualitas nak bagus pasti tumbang. Jadi walaupun cuma untung bilang sadiki, tapi usahakan ketika sampai kepada konsumen, produksi kami itu memuaskan. Jadi di samping memenuhi kepuasan, kompetisi juga mampu diimbangi. Nah, kemudian apakah pernah memperoleh perhatian pemerintah mengingat bahwa apakah ada dampak juga? Saya ingin tanya dulu kembali, apakah ada dampak terkait dengan ekses dari penyebaran COVID yang semua beberapa pedagang yang saya kunjungi menyatakan mengalami kelusuan cukup berat? Dampak seperti apa dan berapa persen pengaruhnya terhadap pasar sebelumnya dan kemudian dengan terkait dengan ekses COVID-19? Memang pandemi COVID-19 ini
benar-benar memang sangat telak memukul setiap usaha. Karena memang kalau mau dikategorikan bahwa 50% itu boleh dikatakan memukul kami usaha-usaha apa begini, yang imbasnya itu memang sangat terasa, Pak. Itu sangat terasa karena apa? Ruang gerak kami kan memang tidak bisa seperti sebelum COVID. Memasarkan ini harus mesti dengan begini. Yang syarat tertentu akhirnya mempengaruhi proses pemakasaran terhambat. Nah, oke. Nah, terkait kemudian ada ekses COVID. Nah, ada peluncuran program oleh pemerintah melalui dana PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, di mana orientasinya harusnya menyentuh pelaku-pelaku usaha maupun infrastruktur yang lain oleh pemerintah. Nah, apakah program pemulihan ekonomi nasional ini telah menyentuh pengusaha-pengusaha yang lain, atau Pak Medi sendiri, karena bagaimanapun juga kan ada pasti interaksi antara pengusaha-pengusaha lain yang saling menceritakan tentang keluh kesah mereka menghadapi ekses COVID-19. Nah, apakah pernah ada perhatian atau komunikasi dengan pihak pemerintah terkait dengan program pemerintah pusat yang harusnya melindungi para pengusaha-pengusaha agar proses usaha menjadi tetap sehat dan bertahan, sehingga ekses COVID ini bisa diminimais dan diberikan stimulan berupa dana tertentu atau bantuan peralatan tertentu oleh pemerintah? Ada tidak komunikasi dengan pihak pemerintah atau pemerintah melakukan pengecekan terkait dengan kelesuan berusaha? Memang sangat bagus kali ini, Pak Hendrik. Memang saya sendiri merasa pesimis, Pak, dengan apa yang menjadi program pemerintah. Karena ketika pernah orang ini ada pertemuan di Dinas Kesehatan, waktu itu menyatakan bahwa usaha-usaha itu ketika ada pertemuan dengan dinas-dinas itu, Dinas Koperasi Kesehatan waktu itu. Tapi pada ujungnya, Pak, itu pada waktu itu semacam satu surga, satu kalimat yang menyatakan bahwa ada nantinya perhatian dari pemerintah untuk kami usaha-usaha kecil. Memang dari dulu saya sendiri berpikir bahwa hal-hal semacam ini, kalau namanya masyarakat kecil tetap masyarakat kecil, orang kecil tetap orang kecil. Karena prosesnya untuk bantuan-bantuan itu kadang-kala memang pemerintah maksimal memberikan bantuan kepada usaha, tapi yang DP tahap-tahap itu untuk memberikan itu dia yang kadang-kala bisa macet, bisa mandek, Pak. Nggak bisa sampai ke kami. Tidak sampai ke ini. Beda dengan pemerintah langsung kasih ini, karena nyata tuh ada usaha ini apa, ini bantuan ini untuk ini, itu bagus. Tapi kalau harus melalui beberapa syarat dinas tertentu ternyata belum, ini semua masih dari janji surga. Oke, terima kasih Pak Medi. Semoga ini usaha terus bertumbuh, bahwa kemampuan kemandirian yang akan memberikan satu motivasi yang kuat, bahwa ini juga menjadi motivasi banyak pihak, para pelaku usaha lainnya dengan jenis-jenis yang lain tetap bertahan menghadapi suasana COVID. Tapi seberapa jauh tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengcover program pemerintah pusat maupun mampu menunjukkan wujudnya di daerah-daerah. Kami telah bertemu dengan beberapa pedagang, mereka tidak tersentuh sama sekali. Mereka betul-betul menghadapi problema sendiri, menjawab tantangan sendiri. Semua yang ada, program-program PEN, pemulihan ekonomi nasional, ternyata hanya menjadi surga di telinga. Sampai sekarang itulah fakta yang kami telusuri, kami dapatkan, kami dengarkan, kami alami sendiri. Hari ini merupakan bagian lagi dari contoh di mana tangan pemerintah ini. Mereka hanya melakukan segala sesuatu yang tidak menyentuh, bahkan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap proyek-proyek PEN. Nah, saya berharap informasi yang kami berikan akan memperoleh perhatian dari Gubernur Oli Dodo Kambai, Bupati Franky Wongkar, untuk memperhatikan ini, bahwa inilah dinamika masyarakat yang mengalami krisis ekonomi. Tetap semangat, terus tumbuh dalam dinamika yang sering mengganggu usahanya. Tapi mari kita jawab tantangan bersama, bahwa
semoga pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan pemerintah pusat memperhatikan informasi kami. Demikian saya Enik Peuru melaporkan dari usaha Ibu yang atas, dan sedikit tambahan akan diberikan Pak Medi. Oke, kita dengarkan penjelasan dari atau apa yang unek-unek diberikan oleh Pak Medi untuk pemerintah daerah. Oke. Yang paling penting dari kami usaha kecil begini, terutama ketika melihat perkembangan pemerintah yang sekarang, Pak, kami mohon kepada pemerintah Minsel, dalam hari ini Bupati, dengan seriuslah memperhatikan kami usaha-usaha kecil, karena usaha-usaha kami ini bukan usaha yang sebenarnya cuma bilang kucing dalam karung. Ini memang terbukti kami ada usaha. Kami perlu satu bantuan dari pemerintah yang benar-benar boleh mengangkat kehidupan perekonomian kami di tengah COVID-19. Lalu pernah ada program dari BRI yang katanya ada pemberian 100 juta begitu tanpa anggunan, tanpa anggunan ya Pak. Ya. Tapi kenyataannya setelah kami cek ternyata kadang-kala tidak sesuai dengan informasi itu. Padahal kami bermohon sekali Pak Bupati untuk kiranya benar-benar dapat memperhatikan usaha-usaha kecil yang benar-benar nyata ada usaha, bukan usaha yang dorong bilang cuma ada asal karang-karang kasih masuk ini ada usaha ini, padahal sebetulnya tujuannya benar-benar cuma ingin mendapatkan dana yang mereka inginkan, padahal tidak ada usaha sama sekali. Kata orang ini benar-benar memang nyata terbukti usaha ada. Jadi kami mohon mudah-mudahan dengan apa yang menjadi terobosan dari Pak Henry soal masuk ke masyarakat paling bawah, benar-benar boleh dapat membawa berarti dan berkat buat masyarakat yang di paling bawah. Oke, demikian unek-unek perasaan yang diungkapkan oleh seorang pelaku usaha di Desa Boyong Atas. Semoga memperoleh perhatian dari pemerintah daerah sehingga kemudian tidak termanipulasi dengan kawan-kawan atau komunitas pendukung yang membuat usaha-usaha fiktif. Memang kami juga mendengarkan informasi-informasi seperti itu. Semoga ini kemudian marilah kita membangun realitas itu menjadi betul-betul kenyataan. Membangun kenyataan menjadi dinamika pembangunan kita di Minahasa Selatan. Oke, saya Enik Peuru melaporkan dari tempat usaha Kristen Bakery. Oke, salam sehat.